Tapi kalau di sosmed banyak yang, aduh kita sanggup nggak nih kalau harus lockdown gitu. Nah, oke, kalau memang lockdown itu bukan menjadi pilihan yang baik untuk kita, ayo kita kerjakan social distancing yang benar. Ya, ini dari channel Helmi Bicara. Ini talk show saya pertama sebenarnya dari beberapa episode, dan saya beruntung banget. Dan momennya pas. Saya ini udah senior lah, tapi saya melihat ada satu orang di Indonesia ini jarang langka orang kayak gini. Suaranya bagus, fotografinya bagus, bisnisnya bagus, ya kan? Bisa ngedirect film pula gitu. Ya, Anda pasti sudah bisa mendebak-debak. Saya beruntung banget sekarang berada di ruangan ini. Saya di ruangan kerjanya dia nih, ya, di klinik kecantikan Beautiful, Dr. Tompi. Terima kasih lah pertama ya. Kalau kita ngelihat Amerika itu kan dituduh sekarang karena mereka menganggap remeh ini virus. Mereka membiarkan, ya, tidak ada social distancing atau jaga jarak itu banyak sekali, dan begitu itu terjadi mereka tidak siap secara sarana prasarana untuk menampung itu, ya. Rumah sakitnya kekurangan, Di mana-mana, Mas. tenaga medis kekurangan. Jadi gini, Mas, kalau masalah fasilitas tidak siap dalam segi jumlah itu seluruh dunia. Sebenarnya. Iya, even China yang pertama kali terdetek kasus ini kan juga mereka akhirnya bangun rumah sakit baru. Oh ya, dan itu cepat sekali. Iya. Biarkan rumah sakit 10 hari. Karena memang gini, Mas, rumah sakit itu dibangun kan ada hitung-hitungannya. Iya. Berapa persen dari populasi. Terus persyaratan secara pemerintah itu Ada rasionya ya? Ya, ada rasionya. Terus ada persyaratan juga satu rumah sakit itu minimal berapa bed. Dari sekian bed itu ada ICU namanya. ICU itu berapa persen dari total Ada total hitungannya bed. semua? Ada hitungannya semuanya. Iya. Luar biasa ya, para medis, dokter, perawat gitu luar biasa. Yang paling Ya, di depan tuh langsung, ya. Banyak yang jadi korban juga, ya kan. Semoga APD kurang, ya itu yang juga kita berharap. Apa yang kita harus lakukan sebagai anggota masyarakat? Kalau dibiarkan pemerintah aja kan nggak bisa juga ya, Tompi. Iya, semua harus berperan sih, Mas. Iya. Jadi daripada kita menggerutu, lebih baik kita Berbuat. bahu-membahu untuk berbuat sesuatu. Kalaupun tidak bisa membantu, minimal kita mendukung lah ya. Iya. Udah ngebantu kagak, jangan ngerecokin. Gercokin. 2 kali salah. Iya. Nah, tapi juga gini, boleh ya stay at home, bekerja di rumah, ya, belajar dari rumah, ya. Cuman kan ada orang yang memang nggak keluar rumah karena kebutuhan sehari-hari. Orang yang memang mencari nafkah harian. Per harian. Per hari. Kalau dia nggak keluar rumah, anak istri nggak makan. Nah itu, Mas, itu yang aku concern sekali adalah pemerintah harusnya menyiapkan beberapa gugus-gugus yang sifatnya bisa mengedukasi. Ya. Maksudnya gini nih, khusus untuk saudara-saudara kita yang terpaksa bekerja harian, itu diajarkan social behavior daripada social distancingnya. Harus benar behaviornya. Ada protapnya lah ya. Iya, harus benar. Ada Misalnya, SOP-nya, misal tukang ojek. Iya. Gitu. Tukang ojek kan sekarang yang lebih banyak kan mungkin kalau yang naik sebagai penumpang mungkin pasti menurun jumlahnya. Tapi pemesanan makanan meningkat kan, Mas? Iya. Nah, abang ojek ini kan mereka ketemu, dia ke restoran ngambil makanan, dia kan nggak tahu yang masak udah kena atau enggak. Iya. Di bungkusannya sebenarnya udah ada Mereka virus. yang bersentuhan ya. Iya, di yang virusnya. berisiko ya. Iya, Oke. Di virusnya udah ada misalnya. Jadi ini yang dia harus, misalnya setiap dia ngambil barang, dia pakai sarung plastik baru. Oh, sarung tangan mahal, oke pakai plastik apa kayak gitu, plastik es batu gitu. Iya. Masukin tangannya, pegang, taruh di box belakang khusus, tutup. Udah, buang plastiknya, naik motor misalnya. Udah, begitu udah nyampe, plastik kan nggak mahal. Memang jadi nyampah ya. Cuma ini cara yang paling murah untuk saat ini lah. Yang paling mudah untuk saat ini. Pakai lagi plastik sarung tangan itu, ambil, serahkan ke yang ini. Nah, yang terima nanti mungkin dia semprot-semprot dulu atau dia lap-lap dulu segala macam. Jadi itu bukan hanya untuk kepentingan konsumennya ya kan, tapi untuk buat dirinya dia sendiri. Justru yang lebih bahaya kan dia. Iya. Karena dia ketemu terus sama orang-orang banyak. Terus ada protap juga kalau kita pulang kerja gitu, terpaksa keluar rumah gitu, katanya harus. Iya, kalau saya yang saya terapkan ke diri saya sendiri pun, kalau saya terpaksa harus keluar, begitu balik, walaupun cuma kayak ke apotek beli obat atau ke restoran ngapain ngambil makanan gitu, begitu balik ke rumah, buka baju semuanya, sendal selalu taruh di luar, nggak saya masukin ke dalam rumah, langsung ke kamar mandi dulu, mandi bersih Jangan semuanya. menyentuh anggota Jangan keluarga sentuh manapun. apapun, not even pintu.
pintu nggak disentuh, semua nggak disentuh. Anak-anak nggak saya pegang dulu ke kamar. Setelah bersih-bersih baru saya udah benar-benar yakin bersih, baru saya melakukan aktivitas biasa. Repot memang ya, tapi Ya nggak ada pilihan lain. Ya itu dia. Kalau kan kita nggak mau rakyat banyak yang keberatan, nggak tahu benar atau enggak ya. Ya. Tapi kalau di sosmed banyak yang, aduh kita sanggup nggak nih kalau harus lockdown gitu. Nah, oke, kalau memang lockdown itu bukan menjadi pilihan yang baik untuk kita, ya. ayo kita kerjakan social distancing yang benar. Ya, disiplin. Iya, disiplin, konsekuen. Karena kalau nggak sia-sia. Ya. Kalau nggak sia-sia untuk orang-orang yang nggak keluar rumah. Dan sampai kapan? Karena kita nggak tahu corona ini bottomnya tuh di mana sih. Nah, itu yang sebenarnya itu yang membuat kenapa kalau saya pribadi saya memilih lockdown, tapi lockdown sopan ya. Iya. Jadi tolong jangan dibayangkan lockdown yang wah kalau keluar langsung ditembak mati, enggak bukan begitu. Iya. Lockdown yang sopan dalam arti dipersiapkan, makan kebutuhan dasar dipersiapkan. Dia bisa dibantu ya kan. Dipersiapkan. Soalnya kalau pemerintah membantu itu secara langsung itu bagus lah ya. Orang bilang udahlah jangan. Saya ada ide sih Mas, nanti saya sampaikan ya. Jadi so intinya kalau saya pribadi ngelihat karakter masyarakat kita nih, makanya kita nggak bisa pakai cara negara lain, langsung kita terapin kita nggak bisa. Iya, belum tentu juga karakter cocok, kita tuh begini nih, jumlah penduduk kita banyak, tingkat kepadatan kita tinggi, terutama kan? di Jawa. Udah gitu, ketergantungan kita satu sama lain tuh besar. Kekeluargaan. Ya minimal kangen-kangenan tuh harus. Makanya iya kan? udah mudik. Iya. Oke, terus. Nah udah gitu nih yang terdekat mau Lebaran. Iya. Kebiasaan mudik itu kayak semacam suatu keharusan. Iya. Dan melarang orang untuk tidak mudik, saya rasa ini akan jadi masalah yang sangat besar nih ke depan. Tapi tolonglah saudara-saudara kita di luar sana, mau tidak mau mungkin saat ini kita harus mengalah lah. Gitu. Tidak mudik adalah pilihan yang paling bijaksana untuk saat ini. Itu sama seperti kita terpaksa tidak Jumatan. Bukan berarti sholat Jumatnya nggak boleh, berkumpulnya nggak boleh. Iya kan? Nah, ini walaupun ada yang nentang juga kan? Iya. Nah, jadi karena mengerti kondisi ini, kalau cuma himbauan, pelanggarannya yang ngelanggar kan nggak jadi dosa, Mas. Himbauan, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Gitu. Jadi akhirnya apa yang sekarang kita lihat orang masih banyak lalu lalang di terminal bis masih padat, jadi MRT masih padat. Tapi kan harus lebih keras. Nah, kalau saya lebih disiplin, bukan keras tapi lebih disiplin dalam arti sekarang udah banyak sebenarnya kalau kita lihat di jalan ya udah banyak orang-orang yang diam di rumah. Nah, diamnya mereka di rumah akan menjadi sia-sia kalau masih banyak yang melanggar. Sehingga apa? Fase kita nggak bisa kerja. Ini bisa lebih panjang dong ya? Pasti kemarin lebih kan panjang. cuma 2 minggu nih. Ini kan diperpanjang katanya sampai. Pasti lebih panjang, Mas. Sampai akhir Mei. Pasti akan lebih panjang. Aduh. Dan korbannya akan lebih jauh kan? Iya. Nah, jadi melihat kondisi ini itu kenapa kalau saya pribadi memilih lockdown dalam tanda kutip yang tadi saya jelaskan yang versi sopannya. Ya terserah namanya apa. Kita cari nama baru deh supaya jangan kaget sama kata lockdown. Karantina deh, di karantina lah. Karantina wilayah lah. Ya, karantina wilayah. Kita kadang-kadang suka sok-sok pakai bahasa Inggris. Padahal banyak sekali ya orang-orang kampung, orang-orang yang pendidikan yang tidak tinggi. Iya, kaget kan? Ya. Saya bingung dengan atau mungkin kadang-kadang ada kata-kata tertentu yang mungkin maknanya terlalu scary ya, menakutkan ya. Iya. Rapid test, tes cepat gitu kan. Terus ini Mas, ini saya kepikiran ide ya. Ide bagaimana misalnya negara itu hadir untuk menjamin kebutuhan dasar gitu. Kenapa sih kita nggak kita terapkan sistem seperti pemilu kemarin? Pada saat pilkada, pemilu ya, bukan pilkada ya. Kan itu udah ada grup-grup Mas setiap daerah. Pilpres. Ya, pada saat Pilpres. Udah ada tempat coblosan TPS. Nah, TPS ini kan udah terdata tuh. Kenapa nggak itu diaktifkan? Tapi pengelolanya mungkin cuma 2-3 orang yang memang udah ditunjuk. Nah, mereka yang membantu untuk menyiapkan makanan, untuk mendistribusikan. Karena kan selnya udah ada sebenarnya. Saya pikir harus ke sana tuh ya. Ya kan Mas? Selnya kan sudah ada nih, tinggal dihidupkan, tinggal diatur supaya jalur distribusinya udah ada ya. Tinggal diatur. Jadi behavior dari social distancing dikerjakan oleh cuma 4-5 orang yang di sini mungkin lebih mudah daripada mengharapkan 1.000 orang atau 100 orang bersama-sama social distancing, ya kan Mas? Karena kalau bagi-bagi antri gitu, jangan bersentuhan lagi lah. Kayak kemarin kan sempat ada. Tapi ini memerlukan mobilisasi yang tidak gampang juga. Pasti Mas. Cuma kan jauh lebih mudah. Karena itu selnya udah ada. Selnya udah ada. Jadi kita pakai dong aset yang kemarin keluar ratusan miliar, mungkin triliunan buat pilkada, buat pemilu. Kan banyak yang ditunda juga nih kan. Kegiatan-kegiatan misalnya rapat
biaya-biaya rapat udah hilang, biaya perjalanan dinas udah hilang, yang terlalu tidak penting udah hilang, biaya kehumasan promosi udah hilang. Kumpulkan itu untuk membantu rakyat kecil yang hidupnya dari hari ke hari harus mencari makan, mestinya sebenarnya bisa kan dong udah dapat. Mas, kalau Pak Jokowi kan udah menginstruksikan itu kan. Misalnya Cuman realisasinya ke bawah nih yang penting. nah, itu tadi Mas, sudah dikerjakan, idenya sudah ada, tapi Ya. eksekusinya masih kurang cepat. Iya. Apalagi tinggal kita bantu pecut aja nih. Ya pecut dalam arti masyarakat mendorong dong. Jadi kita tuh kalau ngeliat Twitter kadang-kadang miris sih Mas. Ada sekelompok teman-teman yang mungkin kasar gitu ya. Kayak kita, saya pribadi sebacanya nggak nyaman gitu. Mengumpat, please lah. Maksudnya pada dasarnya mana ada sih yang rela atau tega membunuh warganya sendiri gitu. Dan ini bukan saatnya lagi kita berbantah-bantah kan. Iya. Makanya memberi masukan boleh dong. Tapi kan bukan membantu tidak, marilah saling bahu-membahu kan gitu. Iya dong. Ada orang yang ada. Baik, saya tahu Anda bukan peramal. Menurut Dr. Tompi, udah tahu mappingnya ya, udah tahu persoalannya, udah tahu bagaimana pemerintah handling, udah tahu bagaimana behavior masyarakat kita. Kira-kira Paling cepat Desember. Januari baru mulai agak stabil. puncaknya di mana? Puncaknya Lebaran. Mei. Ya. Itu puncaknya, tapi kan dia langsung ngerutut tuh semuanya. Langsung itu yang Itu saya kan kalau takutin. kita disiplin ya. Itu yang saya takutin sih, Mas. Itu yang saya takutin kalau misalnya Lebaran itu benar-benar nggak kekontrol, orang pada mudik segala macam, perpindahan orang dari kota ke kota itu nggak ke bendung. Nah, itu yang kita takutin sih. Bisa masuk ke desa-desa tuh ya. Iya. Nah, itu ketidaksiapan kita akan lebih besar kan. Karena di daerah jumlah rumah sakit, jumlah bednya sendiri, terus jumlah ICU-nya itu akan jadi PR besar. Fasilitasnya lagi ya, alat Fasilitas. tesnya lagi. Iya. Gitu. Akan jadi PR besar. Maka saya berharap mudah-mudahan jangan nyampe ke sana. Satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan kita dari korban yang besar adalah potong di tengah. Nah, itu PR besar untuk kita. Ya, itu PR besar buat Karena semuanya. tradisi mudik kita tuh dilarang aja nggak bisa. Makanya tolonglah, misalnya kalau bisa nggak pulang dulu tahun ini, kita sama-sama Lebaran dalam diam di rumah. Ya? Bikin kue. Ya, Lebaran dulu sambil diam di rumah. dulu kue beli, sekarang nggak usah belilah. Bikin sendiri. Tapi selalu ada hikmah di balik begini ya. Ya, Kalau orang Indonesia kan gitu Mas, Iya. selalu untung begini ya. Iya, karena harus begitulah. Kalau nggak stres kita. Kalau saya hikmahnya, ya masalah merapikan rumah, hubungan dengan anak, dengan istri, ya kan? Jadi lebih banyak. Lebih ya? banyak. Family time-nya jadi lebih Ya, banyak sih. sholat bisa on time Iya. sekarang ya. Dan saya sekarang banyak menulis, membuat materi-materi seminar, ya kan? Membuat YouTube channel, ya karena waktunya banyak sekali. Ya Mas, kalau dilihat tuh sekarang sebenarnya yang satu hal positif yang saya lihat adalah ternyata orang jadi produktif loh. Produktif. Ya, yang dulu nggak punya waktu kan? Iya. Ada yang itu nge-chat teman-teman rumah, musisi ya. coba deh. Iya. Sehari mereka bisa nge-jam sama beberapa orang tuh. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena bosan di rumah akhirnya nge-jam. Padahal dulu nggak pernah. Nah, Kadang-kadang mudah-mudahan karya lagi stres gitu lebih bagus gitu ya. Keluar karya-karya ajaib. Untuk pribadi seorang Dr. Tompi, apa hikmah dari banyak harus di rumah ini? Saya sih family time sih. Family time ya, Ya, lebih family banyak. time. Saya jadi ngerasa lebih dekat sama anak-anak. Anak ya. Terus anak-anak juga ternyata selama ini mereka merindukan saya lebih banyak di rumah. Gitu. Jadi begitu di rumah kita main lebih banyak. Terus bisa jemaah sholatnya. Ya, nemenin anak bikin Iya. PR ya. Yo, kalau sekolah kan sekarang udah jadi PR-nya mereka jadi PR-nya kita sekarang. Kita yang ikut sekolah Iya, kita sekarang. ikut sekolah. Ya, positifnya itulah. Positif ya. Dan sebenarnya ada frame yang lebih besar adalah ini menyadarkan kita terhadap banyak hal sih Mas. Satu masalah Pentingnya kesehatan. Ya, pentingnya menjaga kesehatan. kebersihan, betul. Yes. Yang kedua bagaimana memanusiakan manusia. Yap. Yang ketiga itu gotong royong yang sebenarnya seperti Ya. sekarang lah. Ada waktu juga untuk lebih berbagi kali ya. Ya, gotong royong Mas. Iya, gotong royong gitu. Apa yang bisa kita Bergotong royong bantu? itu ya sekarang Mas sebenarnya di mana nggak cukup kita care, orang nggak care. Nggak cukup. Nggak cukup. Harus kita care, mereka care. Baru ini jadi. Kalau nggak jadi.